Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Setelah kemarin sukses membersihkan tungku kompor gas menggunakan 2 bahan dapur, yaitu cuka dan baking soda, sekarang aku mau mencobanya ke teflon. Mudah-mudahan hasilnya sama-sama memuaskan. Karena katanya salah satu cara untuk membersihkan kerak pada panci atau teflon bisa menggunakan 2 bahan ini ya teman-teman. Nah, di sini aku langsung taburkan baking soda ke teflonnya yang gosong ini dan berkerak, pokoknya sampai merata semuanya. Aku menggunakan baking sodanya itu di kemasan seperti ini, jadi ada bolong-bolongnya, memudahkan untuk menaburkan ke seluruh bagian teflon. Setelah semuanya rata sama baking soda, sekarang aku campurkan lagi menggunakan cuka makan. Pada percampuran antara baking soda dan cuka makan ini akan menghasilkan reaksi kimia, yaitu berbusa seperti ini. Teman-teman gak usah takut, karena ini masih aman-aman saja. Karena yang aku gunakan juga ini cukanya cuka makan, bukan cuka asli. Kemudian kita biarkan, pokoknya dibiarkannya itu lebih lama lebih bagus. Ini setelah 1 jam ya teman-teman. Kemudian aku kikis menggunakan pisau. Ternyata ini tuh dapat, jadi mengelupas gitu kerak-keraknya. Setelah mengelupas, sekarang aku tambahkan odol ya teman-teman, supaya teflonnya ini makin kinclong. Nah, sekarang aku kikis-kikis menggunakan pisau. Pokoknya menggunakan pisaunya itu jangan pakai yang tajamnya. Cukup dikikis dengan hati-hati saja, insya Allah si teflonnya itu tidak akan tergores. Sekali lagi teman-teman, karena yang aku lakukan ini cara yang sederhana kemudian aman, tidak memakai obat-obatan kimia seperti yang dijual-jual di toko-toko atau supermarket. Makanya ini prosesnya itu memerlukan kesabaran. Nah, untuk membersihkan teflon yang berkeraknya membandel seperti ini, aku menghabiskan 1 botol soda kue, 1 botol yang kotak seperti itu ya teman-teman. Kemudian menghabiskan juga 1 botol kecil cuka makan. Untuk odol sih nggak terlalu banyak, paling setengahnya aja. Nah, setelah dibiarkan 10 menit, kemudian aku kikis menggunakan pisau. Ternyata memang dapat ya teman-teman. Padahal itu keraknya pertama kali aku kerok menggunakan sendok itu nggak dapet, susah banget. Tapi setelah direndam beberapa saat menggunakan bahan-bahan yang tadi, akhirnya bisa dapat juga. Sekarang ini aku dibantuin sama tetangga yang kebetulan main ya teman-teman. Dia juga lihat prosesnya, ternyata tertarik, katanya mau nyoba juga di rumahnya. Nah, untuk alat-alat yang aku gunakan di sini aku menggunakan pisau. Pisaunya itu yang nggak terlalu tajam, yang tumpul aja. Fungsinya untuk ngerok bagian kerak-kerak yang memang sulit untuk dihilangkan. Nah, yang selanjutnya aku gunakan sabut kawat yang terbuat dari aluminium yang biasa kita gunakan untuk mencuci wajan atau panci. Karena keraknya masih susah, sekarang aku mau mencoba cara kedua, yaitu dengan dipanaskan terlebih dahulu. Jadi tadi aku langsung aja taburin baking sodanya, kemudian sekarang tinggal aku panaskan, kemudian direndam di dalam wadah seperti ini ya teman-teman. Dan ternyata setelah dipanaskan itu lebih mudah lagi. Kerak-keraknya itu mudah banget copotnya. Dengan sekali gosokan gitu udah hampir mau bersih. Dan sudah terlihat perubahannya, dari yang pertama keraknya itu tebal banget, sekarang sudah rada mendingan. Nah, kemudian aku siram menggunakan air panas supaya lebih mudah lagi. Kerak-keraknya ini bandel banget ya teman-teman. Kalau kerak yang luarnya itu udah hilang, ternyata ini beberapa lapis
kayaknya udah hampir 10 lapis gitu ya teman-teman, saking tebelnya. Ini teflon kalau misalkan kita gunakan untuk panasnya itu lama banget. Nah, untuk warna pinggirnya itu sebenarnya itu berwarna ungu asalnya, tapi lama kelamaan karena mungkin bercampur dengan kerak, udah dilapisi kerak itu, akhirnya si warnanya itu kalau digosok udah dapet. Nah, untuk sebagian orang sepertinya melakukan pekerjaan ini dianggap begitu sulit ya teman-teman, lebih baik beli yang baru. Tapi kalau orang yang suka bersih-bersih seperti aku, ini merupakan tantangan tersendiri. Nah, kalau misalkan berhasil, nah itu akan dapat kepuasan tersendiri gitu ya teman-teman. Nah, untuk menggosoknya ini aku sampai gantian sama tetangga aku ya teman-teman. Nah, ini untuk yang kesekian kalinya aku menggunakan baking soda lagi, kemudian dicampur lagi dengan cuka makan supaya si keraknya itu mudah. Sekarang aku sikat-sikat, ternyata udah mulai kinclong ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh kalau misalkan permukaannya itu rata kayaknya mudah, tapi karena ini permukaannya itu kayak ada apa ya, lingkaran-lingkaran kecil gitu teman-teman. Kalau kita lihat lebih deket itu ada lingkaran-lingkaran kecilnya. Nah, di situ posisinya yang susah. Harus kita congkel-congkel menggunakan pisau baru itu dapat. Nah, untuk teflon ini tuh masih bagus sebenarnya. Dalamnya juga masih bagus, cuma belakangnya aja ini yang penuh dengan kerak. Nah, ini aku menggunakan kembali sabut dari Kawat ya teman-teman. Nah, sabut Kawat ini aman-aman saja digunakan pada teflon. Cuma memang nantinya bakal ada kayak bekasnya gitu ya. Nah, tapi sepertinya kalau menggunakan amplas ini lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi lebih halus gitu. Oh iya, satu lagi teman-teman, jangan lupa selalu menggunakan sarung tangan karena campuran beberapa bahan ini biasanya kalau ke tangannya yang sensitif itu bakal menimbulkan rasa gatal. Tapi kalau yang udah tangannya itu kebal seperti aku, tidak begitu terasa ya teman-teman. Kalau sudah terbiasa kita berkontak dengan sabun itu biasa-biasa aja, tapi tetap aja harus pakai perlindungan supaya tangan kita itu nggak jadi kasar. Nah, ini dia hampir selesai. Aku gosok-gosok, kemudian aku celum lagi. Nah, ini hasilnya udah mendekati sempurna ya teman-teman. Kalau untuk pinggir-pinggirnya itu nggak terlalu aku gosok karena memang itu bukan dari kerak, itu dari warna aja. Kalau misalkan aku gosok semua sampai keras itu takutnya dapat gitu lapisan-lapisannya. Kalau teman-teman mau mencoba cara seperti ini, usahakan di waktu yang santai, jangan terburu-buru karena prosesnya itu lama. Perendamannya itu harus berulang-berulang karena yang digunakan itu bahan-bahan yang sederhana, yang aman, yang alami gitu. Nah, nggak tahu kalau misalkan kita menggunakan yang bahan-bahan kimia itu mungkin itu lebih cepat, tapi aku belum pernah menggunakannya. Nah, ini pekerjaan aku hampir selesai. Aku cuci semua teflon-teflon yang ada di dapur aku setelah masak tadi. Ini semua menggunakan cairan yang tadi ya teman-teman, yang tadi yang ada di baki warna hijau itu. Dan inilah hasil akhirnya. Teflon kembali putih ya teman-teman. Walaupun ada bekas-bekas dari kawat, dari sabut kawatnya atau sabut aluminiumnya, tapi itu tidak menggores, bahkan sampai membolongi
dari teflon itu sendiri karena teflonnya ini tebal. Nah, untuk lapisan atasnya seperti ini, ada lapisan anti lengketnya. Pokoknya ini teflon yang paling enak digunakan. Nah, di sini juga aku mau membagikan tips bagaimana caranya supaya teflon kesayangan kita itu tetap awet. Nah, yang pertama, selalu gunakan api kecil atau api sedang ketika kita memasak. Nah, selanjutnya penggunaan spatula juga seharusnya jangan dari yang logam. Nah, kita gunakan yang dari kayu misalkan atau silikon, kemudian plastik yang anti panas itu supaya tidak menggores permukaan teflon. Nah, kemudian yang selanjutnya jangan menggunakan teflon ini sebagai wadah makanan atau masakan. Nah, biasanya kan teflon ini tuh saset ya teman-teman, ada pancinya, kemudian ada teflonnya. Nah, biasanya kita suka menggunakan pancinya untuk menghidangkan sup atau menghidangkan sayuran-sayuran yang berkuah. Ternyata itu nggak boleh teman-teman, karena memang teflon ini tuh kan permukaan itu ada warna hitam. Nah, warna hitam itu yang disebut dengan lapisan anti lengket. Nah, lapisan anti lengket ini semisalnya tergores, nah itu bisa menyebabkan nggak baik juga ya untuk kesehatan. Nah, kemudian ketika kita mencuci, bagian atasnya itu atau bagian yang biasa kita gunakan untuk masak, bagian atas itu seharusnya menggunakan spons yang lembut supaya tidak tergores anti lengketnya. Nah, kalau yang aku bersihkan tadi kan itu belakangnya ya teman-teman, pantatnya. Nah, itu tuh nggak apa-apa menggunakan sabut dari kawat juga. Nah, selanjutnya masih dari perawatan teflon kita supaya lebih awet, sebaiknya setelah dicuci kemudian dikeringkan, nah kita gantung. Supaya apa? Kita gantung supaya tidak tergores dengan bahan-bahan yang lain. Biasanya kalau ditumpuk itu mudah dengan goresan-goresan gitu ya teman-teman, apalagi ditumpuknya itu sampai berat gitu, nanti bisa menggores dari lapisan lengket. Kalau misalkan digantung kan satu-satu gitu ya, nah itu lebih aman. Karena stiker kompornya udah mulai rusak, sekarang aku mau menempelnya kembali. Kebetulan kemarin ada sisa. Nah, di situ tidak aku buang yang lama ya teman-teman, aku timpa seperti ini aja karena memang warnanya itu udah senada. Kalau cara aku memasang cukup mudah, tinggal kita tempelkan aja ke semua bagian. Nah, nanti setelah semuanya rapih terpasang, aku bolongin pas bagian tungku. Dan alhamdulillah hasilnya terlihat seperti baru ya teman-teman, lebih rapih dari yang pertama tadi. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan teman-teman terganggu dengan suara aku yang banyak ngomong ini, yang kesannya kampungan, berbeda dengan vlog yang ala Korea yang biasanya suaranya itu di-silentkan. Alhamdulillah pekerjaan aku hari ini udah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.